Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan Bu Murni di channel Klinik Kimia. Kali ini kita sedang berada di ruang prakarya dan kewirausahaan. Bu Murni akan mengajak kalian untuk belajar materi yang pertama di kelas 11 dengan tema kerajinan, yaitu bagaimana cara kita menciptakan ide usaha kerajinan limbah bangun ruang. Tapi sebelum itu pastikan sahabat sudah subscribe channel ini dan tentunya sudah tekan tombol loncengnya agar sahabat tidak pernah ketinggalan update video-video terbaru seputar pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Langsung saja yuk, bagaimana cara kita atau strategi yang perlu kita terapkan dalam menciptakan ide usaha kerajinan limbah bangun ruang. Sahabat, cara yang pertama yang bisa sahabat lakukan adalah dengan cara stimulasi acak. Stimulasi acak adalah salah satu teknik yang digunakan untuk memperoleh keterampilan berpikir kreatif. Teknik ini merupakan teknik berpikir secara lateral di mana otak akan dirangsang untuk menemukan ide dengan mengaitkan beberapa inputan yang sebelumnya secara acak telah disusun. Langkah yang dapat kita lakukan yang pertama adalah menuliskan sejumlah kata sifat, kata kerja, dan kata benda yang berhubungan dengan usaha, misal kopi, es teh, minum, makan, bakar, pulang, tempat, dingin, panas, manis, dan sebagainya. Apa saja kata sifat atau kata kerja yang ada di pikiran kita. Yang kedua, kita dapat memulai latihan dengan menghubungkan sesuatu yang awalnya tidak ada hubungannya sama sekali. Seperti misalnya kita kaitkan antara kopi dan bakar. Yang ketiga, berusaha untuk menghubungkan kata tersebut dengan masalah yang dihadapi atau menjadi pemecahan atau solusi yang ingin kita lakukan terhadap berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Yang keempat, ingat, kalian harus mulai membuat hubungan dari kata tersebut bagaimanapun caranya. Nah, di tahap terakhir yaitu yang kelima, kita akan mendapatkan sebuah solusi. Misalnya, solusi dari hubungan kata-kata tadi adalah saya akan membuat sebuah produk kopi bakar di mana produk tersebut berbeda cara penyeduhan dan penyajian. Nah sahabat, stimulasi acak ini bisa kita gunakan untuk menemukan ide kreatif dalam menciptakan usaha kerajinan limbah bangun rumah. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan strategi brainstorming. Brainstorming adalah sebuah diskusi beberapa orang atau kelompok secara spontan untuk menghasilkan ide dan cara memecahkan suatu permasalahan. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, tanyakan kepada orang-orang di sekitar kita untuk menanggapi sebuah permasalahan, tantangan, atau peluang sebuah usaha yang kita munculkan. Yang kedua, mintalah kepada mereka untuk menghasilkan ide sebanyak mungkin, tidak peduli jika tidak terkait sama sekali dengan mereka. Selama melakukan periode ini, kita tidak boleh melakukan kritik ataupun protes terhadap ide yang dihasilkan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, review idenya, pilih yang paling menarik dan kemudian pikirkan tentang bagaimana menggabungkan, meningkatkan, dan atau menerapkan ide-ide tersebut menjadi sebuah peluang usaha kerajinan limbah bangun ruang. Strategi yang ketiga adalah how might we. How might we adalah sebuah pertanyaan, bagaimana kalau? Nah, bagaimana kalau ini muncul dari seorang Henry Ford, yaitu pendiri Ford Motor Company yang dahulu tidak memikirkan bentuk transportasi selain kuda. Jadi dia membuat sebuah kalimat seperti ini. Bagaimana kalau Henry Ford, pendiri Ford Motor Company, tidak memikirkan bentuk transportasi selain kuda? Mungkin kita tidak akan merasakan sekarang ya kecanggihan teknologi-teknologi di dalam kendaraan atau mobil. Bagaimana kalau Thomas Alva Edison tidak menemukan lampu? Nah, pasti hidup kita akan sangat gelap ya, dipenuhi kegelapan. Bagaimana kalau justru semua masalah tambah memperburuk keadaan tanpa adanya solusi? Nah, semua itu adalah jenis cara bertanya, yaitu dengan menggunakan how might we. Bagaimana kalau yang dapat mendorong kita untuk dapat berpikir secara kreatif.
Salah satu latihan yang dapat kita lakukan dengan teknik ini misalnya, mulailah dengan membuat sebuah pertanyaan, bagaimana kalau sebuah limbah rumah tangga seperti botol plastik dapat memiliki manfaat yang lebih. Kalian juga dapat membuat beberapa pertanyaan terkait usaha yang ingin kalian bangun, seperti bagaimana kalau saya membuat sebuah usaha kerajinan gelas daur ulang dari bahan limbah kaca? Bagaimana kalau atau bagaimana jika saya membuka sebuah toko yang berisi barang-barang kerajinan dari teman-teman sekolah saya? Strategi yang lainnya yang dapat kita terapkan adalah think different. Think different atau berpikir terbalik atau berbeda harus menjadikan lawan dari kondisi yang ada. Seperti apa yang dilakukan oleh salah satu perusahaan dan merchant retail bernama Oaten Coffee ketika hampir seluruh orang berlomba-lomba untuk membuka kedai kopi, namun Oaten justru membuka usaha yang berbeda dari kebiasaan orang, yaitu menjadi sebuah penyedia alat pembuat kopi. Nah, ini yang disebut dengan think different. Hal ini juga dilakukan oleh beberapa brand lokal ternama seperti keripik Maichi, di mana mereka berhasil merubah pemikiran konsumen tentang makanan keripik singkong yang tadinya merupakan makanan tradisional menjadi makanan yang layak untuk dinikmati di kafe-kafe tingkat atas. Nah, ini adalah cara berpikir terbalik atau berpikir yang berbeda. Salah satu latihan yang dapat kita lakukan adalah dengan membuat catatan tentang beberapa pernyataan dan kondisi yang ada di sekitar lingkungan kita. Yang kedua, lakukan pemikiran dan ajukan pertanyaan yang menurut kalian menjadi lawan atau berbeda dari kondisi tersebut. Strategi berikutnya yang dapat kita terapkan adalah design thinking. Design thinking adalah sebuah pendekatan yang berorientasi atau berpusat terhadap kebutuhan manusia sebagai user atau konsumen dalam menciptakan ide dan inovasi baru. Berikut adalah tahapan-tahapan design thinking versi Stanford yang dapat menuntun kita dalam menemukan ide dan berinovasi dalam berwirausaha. Yang pertama, empathy. Yang kedua, define. Yang ketiga, idea. Yang keempat, prototype, dan yang kelima adalah test. Kita bahas satu persatu. Design thinking tahapan yang pertama adalah empati. Proses empati adalah bagaimana kita menempatkan diri sebagai pengguna atau user sehingga dapat benar-benar memahami kebutuhan pengguna atau calon konsumen kita. Nah, jika kita gambarkan, empati itu adalah irisan dari designer, yaitu kita, dan user, yaitu pengguna kita. Proses empati dapat dilakukan dengan cara amati. Amati apapun yang berada di sekitar kalian, baik itu benda, perilaku, dan siapa yang menarik untuk diamati. Catat setiap apa yang kalian lihat. Yang kedua, dengarkan. Dengarkan setiap isu dan topik yang sedang ramai diperbincangkan di sekitar kalian dan catat hasilnya. Kemudian rasakan. Cobalah untuk merasakan setiap kondisi yang berada di sekitar kalian, terutama menempatkan diri seperti apa yang dirasakan kebanyakan orang. Lakukan. Cobalah untuk memperhatikan perilaku atau kebiasaan seperti apa yang biasanya dilakukan orang-orang di sekitar kalian. Kalian dapat menuliskan hal-hal tersebut pada selembar kertas atau menggunakan sticky note dan tempellah pada dinding. Yang kedua adalah define, menetapkan. Tahap define adalah tentang bagaimana mensintesiskan wawasan yang dikumpulkan untuk menemukan pola dan hubungan atau koneksi. Memanfaatkan informasi yang dikumpulkan dan mempelajari untuk memahaminya. Ini akan membantu kalian dalam memberi tujuan yang jelas untuk apa yang akan kalian kerjakan. Dalam menentukan masalah utama yang akan dicari solusinya, kita dapat menggunakan teknik pola 5 mengapa dalam proses ini. Kalian dapat memulai dengan masalah yang sedang ingin kamu selesaikan dan tanyakan, misalnya mengapa ini terjadi. Setelah mendapatkan jawaban, kalian harus mempertanyakan kembali mengapa jawaban itu muncul atau mengapa hal tersebut terjadi. Lakukan proses ini sebanyak minimal 5 kali dengan menggali lebih dalam setiap kali kalian mendapatkan jawaban hingga kamu mendapatkan akar permasalahan yang sebenarnya. Selanjutnya dalam design thinking ada idea atau ide. Dalam tahap ini barulah kalian menggali ide sebanyak mungkin untuk mendapatkan solusi yang tepat serta memberikan nilai manfaat yang besar bagi pelanggan. Pada tahap ini kalian dapat menggunakan beberapa teknik seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian menghasilkan prototype atau purwarupa.
Pada tahap ini kalian harus mampu membuat replika solusi dari ide yang kalian hasilkan. Dalam usaha berbentuk produk, kalian harus membuat rupa produk. Namun dalam bidang jasa, kalian dapat mempersiapkan portofolio sebagai gambaran usaha jasa kalian. Pada intinya, tahap ini adalah merancang prototipe ide secara nyata dalam bentuk yang konkret. Dan terakhir, pada tahapan design thinking ada tes atau pengujian. Tahapan tes adalah tahapan pengujian. Bagi usaha dalam bentuk produk kalian harus mulai menawarkan produk kalian dan mengumpulkan feedback atau umpan balik dari produk kalian. Bagi kalian yang memiliki usaha dalam bidang jasa, dapat membuat sebuah promo terkait jasa kalian dengan tetap mengumpulkan feedback sebagai bahan evaluasi. Nah, itulah beberapa strategi yang dapat kita terapkan untuk memunculkan atau menciptakan ide peluang usaha, termasuk ketika nanti kita akan belajar materi tentang usaha kerajinan limbah bangun rumah. Nah, sebagai akhir dari materi ini, terdapat penugasan mandiri secara berpasangan, yaitu bentuklah kelompok secara berpasangan. Pilihlah salah satu strategi menemukan ide usaha kerajinan limbah bangun ruang. Bisa memilih how might we, memilih brainstorming, stimulasi acak, design thinking, 5 mengapa, dan lain sebagainya. Kemudian tuliskan alasan kelompok kalian memilih strategi itu, tuliskan langkah-langkah yang dilakukan, dan tuliskan hasilnya berupa ide usaha yang berpeluang bisa kita kembangkan dalam usaha kerajinan limbah bangun rumah. Terakhir, buat dalam sebuah presentasi bisa poster, PPT, infografis, video, dan lain-lain sesuai dengan kreativitas kelompok kalian. Oke sahabat, terima kasih sudah belajar bersama Bu Murni di ruang prakarya dan kewirausahaan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian untuk menciptakan ide-ide peluang usaha yang brilian, inovatif, dan kreatif, terutama dalam usaha kerajinan limbah bangun rumah. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan dukungan berupa like, komen, share, dan subscribe channel. Terima kasih, Bu Murni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and see you.